Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Francisca Nurul Sofi, Huda Romadlon, saya Iksan Anggojatmiko, dan Marato Afifa akan mempresentasikan materi mengenai sistem ekonomi monarki. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian, sejarah, ciri-ciri, kelebihan kekurangan, dan juga contoh negara yang menerapkannya. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian yang akan dibahas oleh teman saya, Huda. Oke, yang pertama, eh, apa sih itu monarki? Nah, monarki itu berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti satu dan asein yang berarti pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa monarki adalah sebuah sistem pemerintahan di mana hanya seorang saja yang memegang kekuasaan. Lanjut. Nah, sedangkan sistem ekonomi feodal adalah feodal atau fief dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin feudum yang berarti sebidang tanah yang diberikan yang bersifat sementara kepada seorang vasal atau kata lainnya penguasa bawahan atau pemimpin militer sebagai wujud imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada penguasa atau lord sebagai pemilik tanah. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Francisca Nurul Sofiana. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah ekonomi feodal. Sistem ekonomi feodal atau sistem sosioekonomi feodalisme dimulai di benua Eropa pada abad pertengahan dan didominasi oleh para bangsawan atau keluarga raja. Nah, di Eropa ini dimulai sekitar abad ke-9 hingga ke-12. Feodalisme dipahami sebagai dasar pemerintahan lokal. Next. Kemudian dalam hal ini, tanah atau fief itu merupakan faktor produksi utama atau dana masyarakat feodal, sehingga mereka itu menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian. Seluruh tanah kerajaan beserta isinya itu milik raja dan berasal dari raja. Kemudian raja atau lord adalah pemilik tanah luas yang terbentang di wilayah kerajaannya. Vassal atau knights atau tuan tanah itu merupakan sebutan untuk para anak buah. Jadi mereka itu yang mengelola tanah milik raja. Jadi sewaktu-waktu jika raja meminta, maka mereka juga akan memberikan kepada raja. Nah, untuk memberi kepercayaan atau membuktikan bahwa tuan tanah itu setia kepada raja, maka dilaksanakan adanya sumpah setia. Nah, vasal ini wajib membayar upeti kepada raja atau tuan mereka. Serf atau penggarap tanah adalah petani, yaitu kalangan bawah, yang mengerjakan lahan pertanian dengan status setengah budak. Next. Baik, yang selanjutnya adalah struktur ekonomi feodal. Struktur ekonomi feodal itu yang pertama adanya perbedaan status yang muncul dari struktur hierarki berwujud piramida. Jadi nanti ada dalam struktur ekonomi feodal ini ada yang namanya struktur perbedaan status yang berbentuk piramida segitiga. Jadi yang paling atas diisi oleh golongan raja, kemudian dilanjutkan yang kedua dilanjutkan dengan bangsawan, dan yang golongan paling terakhir itu adalah tuan tanah ataupun pekerja biasa. Kemudian dalam struktur ekonomi ini raja merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan yang absolut, tidak bisa diganggu gugat. Jadi semua kekayaan alam yang berada di suatu kerajaan merupakan hak milik bagi sebuah raja. Jadi rakyat tidak memiliki harta dari apa yang ada di alam tersebut. Kemudian adanya kewajiban hukum militer timbal balik antar kelas penguasa dan kelas pekerja.
Kemudian raja memberikan tanah kepada tuan tanah untuk dikelola. Jadi tuan tanah itu tidak memiliki hak atau kesempatan untuk memiliki tanah yang mereka garap. Jadi mereka hanya diperintahkan oleh raja untuk menggarapkan tanah dari raja tersebut. Saat terjadi perang, tuan tanah harus mendukung penguasa dengan cara apa? Mereka menjadi prajurit bagi raja tersebut. Next. Yang selanjutnya adalah ini merupakan udah masuk dalam ciri khas dari sistem ekonomi feodal. Nah, dalam sistem ekonomi feodal ini terdapat yang namanya pembagian hasil. Karena dari yang pertama itu pembagian hasil antara tuan tanah dan juga raja. Tuan tanah akan mendapatkan hasil 3/4 bagian dari tanah yang dikelola. Dan juga raja mendapatkan 1/4 dari bagian tersebut dan sisanya untuk pajak. Kemudian posisi tuan tanah hanya sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik tanah. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa semua sumber daya maupun tanah ataupun apapun itu adalah milik raja. Tuan tanah hanya sebagai uh, kepercayaan atau bawahan dari raja untuk mengharap sebuah tanah. Kemudian untuk menjaga kesetiaan ada yang namanya ikrar. Jadi raja harus mengikrar tuan tanah supaya mereka tidak berkhianat di kemudian hari gitu. Next. Next adalah ciri-ciri dari sistem pemerintahan monarki. Nah, yang pertama, para penguasa memiliki posisi dominan permanen dalam masyarakat. Jadi seorang raja itu memiliki kuasa yang paling tinggi dari sebuah sistem tersebut. Raja itu tidak bisa digantikan oleh orang yang bukan dari keturunan raja. Dan juga raja itu hanya bisa digantikan ketika ia mengundurkan diri ataupun meninggal dunia. Kemudian penguasa atau raja memegang kekuasaan tertinggi dan hubungan mereka dengan tuan tanah berdasarkan relasi subordinasi. Seorang pekerja akan tetap menjadi pekerja selama sisa hidupnya. Jadi tidak seperti sistem liberal yang seorang pekerja bisa berkembang, bisa meningkatkan karirnya, bisa jadi direktur, bisa jadi apapun. Tapi dalam sistem monarki ini, ya yang namanya kalau terlahir dari bukan keturunan bangsawan atau bukan keturunan raja, mereka tidak akan bisa naik kasta. Kemudian para pekerja harus bekerja di lahan yang tidak mereka miliki. Nah, tadi kan lahan itu dimiliki semuanya oleh raja. Jadi pekerja itu hanya bekerja di lahan milik raja yang dikelola oleh tuan tanah. Jadi dalam hal ini pekerja harus bekerja dengan baik supaya bisa mendapatkan upah gitu. Next, tuan tanah wajib membantu raja dalam berperang. Ya, ini sudah dijelaskan tadi bahwa mereka akan berperan sebagai prajurit. Kemudian tuan tanah tak memiliki kesempatan untuk menjadi tanah dan menjadi penguasa. Jadi ya seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa tuan tanah tidak akan pernah bisa memiliki tanah yang mereka kelola gitu. Next. Oke, selanjutnya ini ada bentuk dari sistem pemerintahan monarki. Nah, bentuknya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada monarki konstitusional dan monarki absolut. Untuk monarki konstitusional sendiri ada sistem pemerintahan monarki. Yang pertama adalah monarki konstitusional. Sistem monarki konstitusional ini merupakan monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja atau kaisar sebagai kepala negara. Kemudian untuk sistem monarki absolut ini merupakan bentuk monarki yang memiliki prinsip jika seorang raja memiliki kuasa penuh untuk dapat memerintah negaranya. Jadi berbeda dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Perdana Menteri di dalam kerajaan monarki mutlak hanya memainkan peran simbolis. Next.
Halo? Maratul Afifa, apakah mic-nya off? Karena Maratul Afifa ada kesalahan teknis, jadi saya akan melanjutkan tentang kelebihan sistem pemerintahan monarki. Yang pertama itu pemerintahan terbaik bagi masyarakat terdahulu. Kedua, bentuk pemerintahan stabil. Ketiga, konsekuensi kontinuitas kebijaksanaan. Kemudian yang keempat, kegiatan dan ketepatan waktu dalam administrasi. Dan yang terakhir itu menghasilkan keadilan yang sosial. Next. Nah, dalam sistem perekonomian ada kelebihan, ada kekurangannya. Untuk di sistem perekonomian monarki ini, kekurangannya yaitu sebelumnya mohon maaf itu sebenarnya sistem ekonomi monarki bukan pemerintahan monarki. Jadi kekurangannya yang pertama itu terbatasnya pengetahuan dan pengalaman monarki. Yang kedua, monarki mutlak memimpin untuk menuju kezoliman. Yang ketiga, menghalangi karakter perkembangan rakyat. Dan yang terakhir itu ada sistem monarki mutlak tidak memiliki karakter yang pasti. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan monarki. Ada beberapa, yaitu yang pertama Arab Saudi dengan Raja Abdullah ibn Abdul Al-Aziz As-Saud, dan yang kedua ada Brunei dengan Sultan Hassan al-Bolkiah Mu'izzuddin wad-Daulah, dan yang ketiga ada Oman dengan Sultan Qaboos ibnu Said As-Said, dan yang keempat ada dari negara Qatar dengan Emir Hamad bin Khalifa At-Thani. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kedua mengenai sistem ekonomi monarki. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penyampaian materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.